Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad la ta'ala wa la ta'ala. Hadirin kiram, para ulama, para kiai, para ustaz, segenap jajaran pengurus lembaga dakwah dan seterusnya, Muslimin syariah Allah, ibadah Allah. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan bersama kajian yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Zainul Syahri MPD. Untuk kajian subuh kali ini adalah kita ikuti bersama. Semoga yang disampaikan nanti bisa membawa maslahatan untuk kita semuanya. Kepada beliau Al-Ustaz Zainul Syahri kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi faddalana bi syahri Sya'ban alladzi fihi al-ujur wal ghufran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal quluba la tasda'u kama tasda'ul hadid
wa jilauha zikrullah. Al-hadis atau kama qala. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh yang kami muliakan, pengurus Korwil Jawa Timur beserta jajarannya, hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, mampu beribadah dengan melaksanakan segala aktivitas sehari-hari serta tetap dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala uswatun hasanah, suri tauladan yang beliau ajarkan kepada kita sekalian, sehingga sampai saat ini kita masih tetap dalam keadaan iman, Islam, dan ihsan insyaallah. Allahumma amin. Ikhwan akhwat rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan nisfu Sya'ban atau di bulan Sya'ban, salah satu rentetan kegiatan tahunan yang telah kita laksanakan. Alhamdulillah, pada hari Kamis malam Jumat kemarin merupakan amaliyah tahunan kita, yaitu sholat nisfu Sya'ban. Kita tahu bahwa nisfu Sya'ban atau peristiwa nisfu Sya'ban ini merupakan salah satu peristiwa di mana amal kita, amal ibadah kita, segala aktivitas kita dari nisfu Sya'ban tahun lalu sampai nisfu Sya'ban kemarin, yaitu tepatnya hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala atau para malaikat telah menyampaikan laporan rapot kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sudah banyak rapot-rapot yang kita sudah kumpulkan. Sudah banyak rapot-rapot yang kita sudah catatkan. Dan setiap tahun sudah disampaikan oleh para malaikat pencatat amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan-amalan itu tentunya sesuai dengan perjalanan umur kita. Kalau umur kita 40 tahun, berarti 40 lembar catatan amal kita sudah dilaporkan. Kalau usia kita 50 tahun, berarti sudah 50 lembar. 50 lembaran catatan amal kita sudah dilaporkan kepada Allah. Kalau usia kita sampai saat ini adalah 60 tahun, berarti 60 lembaran amal catatan kita sudah dikumpulkan dan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak rapot-rapot yang kita sudah kumpulkan, capaiannya hanya 2. Satu adalah nilainya baik, 2 nilainya buruk. Dan kalau kita mengaca dari perjalanan kehidupan kita 1 tahun, kira-kira perjalanan kita yang 1 tahun itu sudah kemana capaian rapot kita? Apakah sudah kategori baik atau masih kategori buruk?
Dan itu memang pilihannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Barang siapa berbuat amal kebaikan, maka amal kebaikan itu pula atau sebesar amal kebaikan itu pula yang akan Allah berikan sebagai balasannya, walaupun sebesar zarah. Begitu pula amal kejelekan, sebesar apapun amal kejelekan kita, maka sebesar itu pula yang akan Allah berikan balasannya. Artinya perjalanan kehidupan kita ini hanya di catatan amal kita ditentukan antara baik dan buruk. Dan kita berdoa mudah-mudahan amal catatan kita yang telah diangkat kepada Allah kemarin pada hari Jumat kemarin, mudah-mudahan menjadi amal yang husnul khotimah. Allahumma amin. Lalu pertanyaannya, kalau misalnya kita sudah menganggap amal yang kita lakukan selama 1 tahun, mulai nisfu Sya'ban tahun kemarin sampai nisfu Sya'ban tahun ini, kemudian kita menganggap, kemudian kita mengkalkulasi, dan menurut prediksi kita ternyata amal kita itu adalah penuh kebaikan. Pertanyaannya, apakah kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan itu menjamin kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya belum tentu. Kenapa kok belum tentu? Dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan, la yudkhilah ahadan amaluhu al-jannah. Tidak akan menjadikan masuk surga amal seseorang. Tidak akan menjadikan amal seseorang itu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar pertanyaan itu atau mendengar pernyataan itu, para sahabat bertanya, yang mungkin mengira begitu banyak amal-amal yang sudah dikerjakan yang menurut mereka adalah baik. Qalu wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, qala la wala ana, tidak termasuk juga tidak aku. Rasulullah saja masih menganggap diri beliau belum tentu masuk surga karena amal beliau. Lalu sisi mana yang menjadikan seseorang termasuk Rasulullah dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah meneruskan, illa ayyataghammani Allah bifadlin wa rahmatin. Kecuali saja hanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan karunia, keutamaan, dan rahmat kepadaku. Artinya seseorang itu masuk surganya Allah bukan karena amal perbuatannya. Seseorang masuk surganya Allah itu bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena zakatnya, bukan karena haji dan umrohnya, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia, keutamaan, dan rahmatnya kepada orang tersebut.
Apalagi kalau kemudian sampai kita berbangga dengan amal-amal kita. Na'udzubillah min dzalik. Ada sebuah cerita di mana seorang hamba telah menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah sebanyak atau selama 500 tahun. Salatnya, puasanya, tahajudnya, dan lain sebagainya. Begitu yakin orang itu bahwa ibadah-ibadah yang dia lakukan sudah mengumpulkan nilai yang begitu banyak. Sehingga ketika tiba suatu hari kiamat, dihitung amal-amal ibadahnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bagaimana hambaku ini, oh hebat ya Allah, ibadahnya penuh. Akhirnya orang itu pun meminta kepada Allah, ya Allah, oh ya, silahkan karena hamba ini masih beribadah dengan baik, beribadah dengan penuh ketekunan selama 500 tahun, masukkan dia ke surga karena rahmatku. Orang ini menolak. Loh ya Allah, kenapa aku harus masuk surga engkau karena rahmat engkau? Lebih baik engkau masukkan aku berdasarkan amal ibadahku yang sudah aku kumpulkan selama 500 tahun. Begitu orang ini protes. Oh baiklah kalau begitu, wahai malaikat, silahkan timbang dulu amal kebaikannya. Begitu ditimbang amal kebaikannya, kemudian sudah begitu banyak yang dikumpulkan. Sekarang silahkan timbang amalnya dengan karunia yang aku berikan kepadanya. Satu saja, nikmat pemberian penglihatan kepadanya. Begitu ditimbang nikmat pemberian penglihatan oleh Allah, ternyata habis hanya dengan satu nikmat yang Allah berikan itu. Tidak ada nilai apa-apa dari kebaikan orang itu, hanya ditimbang dengan satu kenikmatan, belum nikmat-nikmat yang lain, belum nikmat penglihatan, nikmat bisa berjalan, nikmat bisa bergerak, sudah habis. Sehingga ketika itu Allah pun menyuruhnya masuk neraka karena kebaikannya sudah habis. Orang itu kemudian memohon memelas kepada Allah, ya Allah, kalau begitu masukkan aku ke dalam surga engkau dengan rahmatmu. Nah inilah yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, illa ayyataghammani Allah bifadlin wa rahmatin. Jadi aku masuk surganya Allah pun hanya karena keutamaan Allah, hanya karena karunia Allah, hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alangkah sia-sianya amal kita kalau kemudian kita hanya berbangga diri dengan amal kita. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan amal-amal itu? Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Dan tidak aku perintah kalian kecuali untuk menyembah kepadaku, kepada Allah dengan penuh ketaatan, dengan penuh keikhlasan. Ikhlas inilah yang menjadikan kita bisa memperoleh karunia Allah, bisa memperoleh keutamaan Allah, bisa memperoleh rahmatnya Allah. Karena ketika amal-amal itu tidak didasarkan ikhlas kepada Allah, lebih-lebih merasa bangga, lebih-lebih muncul riya karena ingin dipuji orang, ingin disanjung orang,
na'udzubillah, akan menjadi suatu amal yang sia-sia yang justru membawa kita menjadi orang yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah memerintahkan untuk beribadah hanya dengan ikhlas. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, innallaha la yaqbalu min amalin illa kana mukhlishan wabtughiya bihi wajhahu Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal seseorang illa kana lahu mukhlishon, kecuali hanya didasari dengan ikhlas. Wabtughiya bihi wajhuhu, dan semata-mata hanya mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau tidak ada dasar ikhlas, kalau tidak ada dasar semata-mata mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadilah amal-amal ibadah yang kita kerjakan menjadi sesuatu amal yang sia-sia di dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyampaikan dalam suatu hadis qudsi, di mana hakikat daripada ikhlas itu, Allah menyampaikan, al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas itu rahasia daripada rahasia-rahasiaku. Auda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Yang aku titipkan di dalam hati hamba-hambaku yang aku cintai. Kalau Allah sudah titipkan niat rasa ikhlas di dalam beramal di dalam hati seorang hamba, maka seluruh amal kebaikannya itu akan menjadi suatu amal yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang tahu. Sampai malaikat pun tidak akan tahu. Kenapa? Ketika amal ini sudah didasarkan dengan ikhlas, maka hanya Allah satu-satunya yang tahu. Makanya Allah berfirman tadi, sirrun min asrori, rahasia dari sekian banyak rahasia-rahasia yang aku titipkan di dalam hati hamba-hambaku yang aku cintai. Ketika tertanam dengan karunia Allah keikhlasan itu di dalam qalbu seseorang yang Allah cintai, maka amalnya la yadlubu alaihi malakun fayaktubuhu, tidak akan pernah terlihat dalam amal, dalam catatan malaikat. Artinya malaikat tidak akan mampu melihat amal catatan itu, yang berarti tersembunyi. Dan tersembunyi itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Wala syaitanun fayufsiduhu, termasuk setan pun tidak akan mampu melihatnya sehingga tidak mampu menggodanya dan merusak amal itu menjadi amal yang riya, menjadi amal yang ingin disanjung oleh orang. Artinya ketika ikhlas itu sudah ditanamkan di dalam qalbu seseorang, maka amal itu hanya Allah yang tahu.
Amal itu ada pada 3 tingkatan. Yang pertama, amal yang terlihat dan terbaca oleh manusia secara nyata. Yang kedua, amal yang tercatat dan terbaca oleh para malaikat pencatat amal. Dan yang ketiga, amal yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, ketika dalam pandangan manusia amal seseorang itu baik, belum tentu dalam pandangan malaikat, dalam pandangan Allah baik. Ketika amal seorang itu dalam pandangan manusia dan dalam pandangan malaikat baik, berarti belum tentu dalam baik dalam pandangan Allah, walaupun mungkin dalam pandangan manusia dan dalam pandangan malaikat tidak baik. Kenapa? Karena inti amal yang ikhlas itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Salah satu untuk mencapai keikhlasan tadi apa? Yaitu yang wama duqiya bihi wajhahu, yaitu yang semata-mata hanya mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, selain harus dengan ikhlas dan semata-mata mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang ketiga, harus menyertakan dalam qalbu kita bahwa segala amal ibadah kita, segala aktivitas yang mengandung nilai-nilai ibadah kepada Allah, semuanya adalah karunia dan pemberian rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu seperti yang termaksud dalam kajian tadi malam. Dalam kajian hikam tadi malam, dari semua amal-amal kita, kita harus mengikutkan Allah di dalam amal kita. Artinya ketika kita tadi malam bisa bangun malam, bangunnya kita itu karena Allah. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena mampunya kita bangun malam. Ketika kita sholat, mulai sholat li syukril wudu, sholat taubat, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat ditutup dengan witir sampai zikir tadi, semuanya yang memberikan kemampuan, kekuatan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Kita tidak punya daya apa-apa, kita tidak punya kekuatan apa-apa tanpa Allah. Kalaupun amal-amal kita itu mampu kita lakukan dengan sebaik-baiknya, karena Allah memberikan kemampuan itu kepada kita. Ini yang harus kita tanamkan. Makanya guru pun selalu meluruskan untuk niat kita. Setiap kita mau ibadah, setiap kita mau beramaliyah, selalu guru menyuruh kita untuk meluruskan niat. Di mana? Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi, ya Allah, aku sholat ini hanya karena Engkau ya Allah. Tidak ada tujuan lain, tidak ada karena pengen disanjung, tidak ada pengen dipuji, karena Engkau ya Allah. Waridhoka matlubi, semata-mata hanya mengharap ridha Engkau ya Allah.
Artinya kalau kita kemudian dalam beramal itu muncul di dalam kalbu kita, tidak semata-mata karena mengharap Allah, tidak semata-mata ditujukan untuk Allah, segera kita berputar haluan, luruskan lagi, ilahi. Makanya kenapa setiap hari kita itu disuruh mengulang-ulang di dalam ikrar sholat, biar kita ingat di mana kita mengikrarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ikrarkan inna sholati, ya Allah, sholatku ini, wa nusuki, ya Allah, ibadahku ini, wa mamati, dan matiku nanti, ya Allah, wa mahyaya, dan hidupku hari ini, ya Allah, lillahi rabbil alamin, untuk Engkau, ya Allah, Rabb Tuhan semesta alam. Kalau semua aktivitas ibadah kita sudah semuanya tertuju kepada Allah, sudah semata-mata mengharap ridho daripada Allah, insya Allah kucuran rahmat, kucuran karunia, rahmat akan Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena insya Allah Allah akan menyayangi kita dengan Rahman dan Rahimnya. Makanya pengasabah masih menambahkan. Apa menambahkannya? A'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, anugerahkan kepadaku untuk cinta kepada Engkau. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, kalau kita sudah cinta kepada Allah, insya Allah Allah pun akan membalas cinta kita dengan Rahman dan Rahimnya. Maka begitu pula kita mohon kepada Allah untuk ma'rifah. Ma'rifah yang sebenarnya itu di mana? Ma'rifah yang sebenarnya adalah meyakinkan bahwa segala amal ibadah kita tidak bisa terlaksana, tidak bisa terwujud kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka kita pun harus bersyukur. Syukur kita di mana? Kita dipertemukan dengan pangarsa Abah. Lalu apa hubungannya kita dipertemukan dengan pangarsa Abah dengan bentuk amal kita dan perjalanan kehidupan kita? Kita dipertemukan dengan pangarsa Abah karena apa yang pangarsa Abah berikan kepada kita, apa yang pangarsa Abah amanatkan kepada kita adalah proses untuk kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Apa? Satu kalimat, la ilaha illallah. Kalimat ini bukan kalimat sembarangan. Dan sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah, kita akan berproses menuju nilai ikhlas itu dengan kalimat ini. Makanya kalimat ini disebut dengan kalimatul ikhlas, yaitu kalimat yang nantinya akan menjadikan kita ikhlas di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya memang ketika kita beramal, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya ketika kita sholat, tidak ada yang saya tuju kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak ada yang memberikan saya mampu melaksanakan sholat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mampu menggerakkan saya untuk melaksanakan sholat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada yang mampu yang memberikan ke saya bisa istiqomah di dalam sholat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Maka sekali lagi kita harus bersyukur karena kalimat ini menjadikan kita berproses menuju keikhlasan, menuju keikhlasan, menuju keikhlasan. Setan dilaknat oleh Allah karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Satu permintaan yang iblis beserta teman-temannya minta. Apa? Andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan hidup kami sampai hari kiamat. Yang pertama, Allah kabulkan. Ya, silahkan, aku kabulkan permintaan. Yang kedua apa? Aku akan goda anak cucu Adam untuk bersama-sama denganku nanti untuk menuju neraka Engkau ya Allah. Silahkan, aku izinkan engkau untuk menggodanya. Tapi iblis berikan bocoran. Apa? Illa ibadikas sholihin, illa ibadikal mukhlasin, kecuali hanya hamba-hambamu yang ikhlas. Maka sekali lagi kita patut bersyukur bahwa dengan kalimat la ilaha illallah yang sudah ditanamkan pengarsabah di dalam diri kita, zikir, dua zikir yang sudah menjadi amaliyah kita, zikir la ilaha illallah dan zikir khafi yang senantiasa terdetak dalam jantung kalbu kita, itu merupakan sebuah proses yang akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Akhirnya marilah kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan nilai keikhlasan di dalam semua amal kita, sehingga dengan keikhlasan itu mampu mengantarkan kita memperoleh fadl, keutamaan dan rahmat Allah, dan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. Oh, yes,
ولا تعسر أبدا الله ربي أمن لنا بالخير ربي يسر لنا ولا تعسر الله ربي أمن لنا بالخير puasa boleh